Penjahat ini mendatangi pasar dengan rasa bangga, bro, karena dia akan terpilih menjadi kepala pasar di sana. Dia pun menyuruh panitia untuk mengumumkannya. Panitia pun menunjuknya karena tidak ada yang berani melawannya. Mendengarnya, si kumis tebal ini pun langsung songong, bro, karena dia yang akan menjadi pemasok di pasar itu. Mendengarnya, semua orang pun hanya bisa tertunduk karena tak berani melawannya. Akan tetapi tiba-tiba si abang tampan itu datang juga ke sana, bro, karena dia tak akan tinggal diam bila terjadi kemungkaran dan penindasan warga di desanya. Si kumis tebal itu pun hanya terdiam melihat si abang tampan yang berjalan dengan sangat kerennya, bro. Tanpa kata sedikit pun, si abang langsung maju ke depan dan majukan diri sebagai pemasok juga. Dia langsung duduk di sebelah si kumis tebal. Melihatnya, penjahat itu pun mengatakan, "Kenapa Anda tiba-tiba menyukai pos dan posisi ini?" Namun si abang menjawab, "Aku tak pernah menyukai posisi ini. Aku hanya tak mau kau merajalela menindas semua masyarakat." Penjahat itu pun terdiam, lalu suara pemilihan pun langsung dihitung. Akan tetapi tiba-tiba HP si abang berdering, bro. Ternyata yang menelepon adalah adiknya yang mengatakan kalau 30 truk mereka telah hilang. Tetapi mereka tidak tahu kemana hilangnya. Ternyata itu adalah ulah si penjahat, bro. Lalu dia pun tersenyum melihat si abang karena mengira akan menang. Tapi si abang masih santai. Dia bertanya, "Apakah kamu membawa ponsel?" "Ya, aku bawa." "Apakah jaringannya bagus?" "Sangat bagus." "Oh, baguslah kalau begitu," kata si abang. Dan tiba-tiba HP penjahat itu pun berdering. Dengan siuman dia mengangkatnya, bro. Namun ternyata yang menelepon adalah adiknya yang telah ditangkap oleh adik si abang. Mendengarkan hal itu, dia pun sangat terkejut, bro. Sedangkan si abang tampan, dia gantian mengejek si penjahat itu. Lalu si penjahat pun hanya terdiam melihat si abang yang mengatakan, "Kau mengambil 30 truk kami, sedangkan kami hanya mengambil mobilmu saja. Tapi apa kau bisa kehilangan mobil itu beserta isinya?" Penjahat itu semakin melongo melihat si abang yang bergaya di depannya, bro. Wow, 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 sangat keren, bro. Hahaha. Kemudian keputusan pemilihan pun diumumkan. Ternyata yang memenangkannya adalah si abang tampan. Si kumis tebal itu pun hanya terdiam mendengarkan kekalahannya. Sedangkan semua orang bertepuk tangan untuk si abang, bro, karena si abang berhasil menyelamatkan mereka semua. Tapi ketika dia mau pergi, si kumis tebal mengatakan, "Jangan mengira aku hanya diam saja. Pasti aku akan membalasmu. Jangan kau kira juga akan kubiarkan begitu saja. Semua perbuatan jahat pasti akan mendapatkan balasan," kata si abang. "Apapun yang terjadi, para pekerja harus aman." Setelah itu, si abang pun langsung pergi. Sedangkan si penjahat itu, dia hanya terdiam melihat si abang tampan yang berjalan dengan gantengnya, bro. Hahaha, mantap. Lalu di rumah si abang, mereka sedang berpikir bagaimana cara mendekati gadis itu. Tiba-tiba pria itu punya ide, bro. Dia akan mendekatinya dengan menggunakan patung dewa. Lalu mereka pun mendatangi gadis itu. Gadis itu pun bertanya kenapa siang-siang begini mereka membawa patung dewa. Tapi mereka menjawab mereka hanya disuruh sama abangnya. Karena penasaran, gadis itu pun melihat si abang tampan, bro. Ternyata dia sedang duduk di atas rumahnya sambil dipegangi oleh anak buahnya karena sedang mabuk. Namun adik-adik si abang mengatakan dia sedang bersemedi, bahkan tidak pernah minum. Mereka memuji si abang di depan gadis itu, bro. Mendengarnya, si gadis pun langsung terkesima. Dia melihat cahaya kesucian di tubuh si abang, bro. Sedangkan mereka ini sangat senang karena telah berhasil. Lalu pada malam harinya di sebuah tradisi, semua orang memasang lilin. Kemudian adik-adik si abang menjumpai si gadis, bro. Lalu meminta gadis itu memasang lilin di rumah mereka. Akhirnya gadis itu pun mau memasangkan lilinnya. Dan ketika si gadis lagi memasang lilin, tiba-tiba si abang pulang, bro. Adik-adik si abang pun langsung bersembunyi. Tapi ketika gadis cantik itu melihat si abang ganteng telah pulang, dia pun langsung memanggilnya. Mendengarnya, si abang pun langsung mendatangi gadis cantik itu. Dengan tersenyum, si abang melihatnya, bro. Lalu si gadis mengatakan, "Bisakah aku minta tolong bantu pasang lampunya?" Dengan tersenyum, si abang pun menjawab, "Baiklah, itu gampang." Adik-adiknya pun merasa senang melihat mereka memasang lilin itu berdua, bro. Karena si gadis terluka, si abang menyuruhnya hanya diam. Dia akan memasang lilin itu sendiri. Si gadis pun tersenyum melihat keceriaan si abang, bro. Sedangkan adik-adik si abang hanya dia menatap mereka yang telah selesai memasang lilinnya. "Ini sangat indah," kata si gadis. Setelah itu, si abang tampan pun langsung pamit, bro. Dia izin kepada si gadis. Tetapi setelah sampai di atas, dia pun merasa kagum, bro. Karena bentuk lilin yang dirangkai gadis cantik itu sangat indah. Wadidaw, semakin seru ini, bro. Apakah mereka akan berhasil disatukan?
Pria tampan ini mendapatkan telepon dari si penjahat, bro. Penjahat itu mengatakan, kau tak akan bisa menang melawanku. Sekarang kau tersenyum, tapi nanti kau akan menangis. Lalu terlihatlah ada si abang tampan yang sedang ketakutan. Ternyata mereka berempat sedang dikejar-kejar oleh penjahat itu. Dan karena sudah terkepung, mereka pun masuk ke lahan kosong, bro. Namun mereka pun sudah sangat kelelahan dan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Para penjahat itu pun sampai ke tempat mereka dan langsung turun dari mobilnya dengan wajah yang sangat garang. Tak ada pilihan lain, adik-adik si abang pun menghadapi mereka. Si kumis tebal mengatakan, sekarang juga akan kubantai kalian berempat. Bukan 4, tapi ada 5, kata adik si abang sambil mengejek mereka. 5? Siapa satu lagi? Orang yang akan menghajar kalian semua. Lalu mereka pun menunjuk ke belakang. Ternyata si abang tampan sudah ada di sana dan sedang bermain ayunan, bro. Wow, mantap, bro. Hahaha. Lalu secara perlahan dia mendekati penjahat itu yang sedang koar-koar. Kalian semua akan kami bunuh. Anda tak bisa bicara tentang kebaikannya dengan kumis keriting seperti itu. Anda mengira mereka kabur. Sambil mengancam, si abang tampan mengatakan, itu salah. Mereka lah yang telah membawamu kemari. Adik si abang mengejek mereka, bro. Penjahat itu pun bingung, tapi si abang melihat mulut adiknya berdarah. Adiknya pun menjawab, tadi salah satu mereka memukulku. Mendengarnya, si abang tampan ini pun mulai kesal, bro. Lalu si abang menunjuk mereka semua sambil mengatakan, ayo maju, kita mulai sekarang. Para penjahat itu pun mulai menyerang, bro. Si abang masih santai sambil menantang mereka. Tapi tiba-tiba kepek, tumbang 1. Lalu kepek lagi, tumbang 2. Debuk, tumbang 3. Bagaikan butiran debu, mereka dihajar dan dihempaskan oleh si abang, bro. Pukulan bayangannya dilancarkan, 2 orang tumbang sekaligus. Hahaha, keren, bro. Jurus-jurus yang kuajarkan telah dikuasainya. Dengan mudah penjahat itu diangkat lalu diterbangkan. Penjahat ini hanya diam melihat si abang yang menghajar anak buahnya. Tapi adik si abang ingin ambil bagian, bro. Dia pun ingin menghajar juga. Si abang pun memberikannya. Lalu debam, tumbang juga. Si abang senang melihat adiknya. Namun adik-adik yang lain ingin ikutan juga. Setelah itu mereka pun menghajar para penjahat yang tersisa. Para penjahat itu semakin tak berdaya di hadapan mereka semua, bro. Dengan mudah, para kroco-kroco itu pun dijatuhkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, karena mereka semua sangat tangguh. Si gondrong pun maju, dia memukul si abang dengan kayu. Tapi tak mempan, bro, dipukul lagi, si abang tak bergeming. Penjahat itu pun heran melihatnya. Lalu dengan santai si abang mulai menghajarnya. Bogoman sakti si abang pun diberikan, hingga dia terjatuh. Kemudian dia ditendang sampai terkapar, bro. Si kumis tebal ini mulai ketakutan. Saat si abang mendekatinya, dia pun akan kabur. Tapi adik si abang menghalanginya. Dia tidak bisa melarikan diri lagi karena adik-adik si abang telah mengepungnya, bro. Lalu dengan santai si abang tampak mendekatinya sembari mengatakan, jika aku menganggukkan kepala saja, mereka langsung membunuhmu. Mulai dari sekarang kau pergi dari kampung ini. Jika aku melihatmu lagi di sini, aku tak akan bicara lagi. Tapi kau akan menyesal karena telah dilahirkan. Lalu si abang mengangkat sarungnya. Dengan tatapan tajam dia meninggalkan si kumis tebal sendirian, bro. Wadidaw, ini sangat keren, bro. Abang tampan ini, bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Singkat cerita, si abang sedang bertemu dengan gadis itu, bro. Mereka berdua hanya diam sambil bergantian menatap. Sedangkan adik-adik si abang hanya mengintip mereka dari balik pagar. Setelah itu, si abang dan si gadis mulai berbicara. Tiba-tiba angin pun datang menerbangkan selendang si gadis. Mereka berdua pun langsung berlari untuk mengejarnya, bro. Akan tetapi saat mengejar, selendangnya itu jatuh di tempat seorang kakek. Gadis itu dan si abang meminta selendangnya lagi. Tapi si kakek malah ngeledek mereka. Ayo ambil kalau mau. Melihatnya, gadis itu pun langsung tersenyum, bro. Dan tiba-tiba si abang melihat sebuah kereta sapi. Dia pun tersenyum juga, terpikir sesuatu. Ternyata dengan kereta sapi itu, dia dan si gadis cantik mengejar si kakek. Namun kakek ini malah menambah kecepatan sapinya, bro. Di hamparan sawah yang sangat indah itu, si kakek menertawakan mereka yang sedang mengejar. Dan akhirnya si kakek pun sampai ke rumahnya, bro. Secepat mungkin dia masuk ke rumahnya. Tapi saat si abang masuk juga ke dalam rumahnya, dia langsung terdiam dan tersenyum. Dia terlihat sangat senang. Setelah itu dia pun pergi. Dan saat itu juga si gadis pun datang. Si abang menyuruhnya masuk. Si gadis pun langsung masuk. Dan setelah di dalam, ternyata dia melihat kakek itu memberikan selendangnya kepada istrinya. Mereka sangat bahagia. Si gadis pun tersenyum melihat mereka. Setelah itu si gadis pun keluar juga. Dia mendekati si abang sambil mengatakan, apa yang Anda pikir tentang mereka? Aku tak bisa memikirkan apa-apa. Cinta tak memiliki batas usia. Waduh, abang dapat kode itu, embat. Ya, malah pergi. Hahaha. Oke, bro, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ya.